Haikal Hasan di Twitternya menyampaikan semacam permintaan maaf atau permohonan maaf atas tweetnya bahwa mut'ah itu dia gambarkan seperti istri orang yang dipinjam selama beberapa hari lalu dipulangkan. Pernyataan yang sama persis dia sampaikan dalam acara fakta di TV One. Artinya secara jurnalisme apa yang mesti dilakukan TV One kalau sumbernya sendiri sudah meminta maaf atas pernyataan, meskipun itu pernyataan di media yang berbeda. Ya, saya kira ini juga tuntutan dan desakan kepada TV One untuk memuat permintaan maaf Fulan tadi di Twitternya yang juga telah dia sampaikan secara verbal dalam wawancara dengan TV One. Jadi TV One berlakulah adil, muat permintaan maaf itu, karena kalau permintaan maaf itu hanya berhenti di akun pribadi dia suatu saat bisa berkelit ya, dari tuntutan hukum dan apapun lah. Sementara juga di sisi lain, akun Twitter dia hanya memiliki ratusan ribu follower, sementara ya yang dia sampaikan secara verbal di TV One itu ditonton oleh jutaan orang, dan itu memprovokasi orang, ya, kebencian, dan mungkin bahkan bukan hanya benci, jijik. Saya malah mau tanya siapa saja orang yang dia temukan melakukan seperti itu, Syiah atau apapun, geret ke pengadilan, seret dia ke pengadilan. Kalau ada yang melakukan seperti yang dia tuduhkan. Apalagi saya ingin mengklarifikasi satu hal lagi. Bahkan mut'ah itu seperti yang pernah saya sampaikan, berdasarkan pada pemahaman saya dari pendapat-pendapat ulama Syiah, bahwa mut'ah itu bagian dari yang ada di zaman itu, zaman jahiliyah, kelakuan-kelakuan yang tidak adil pada perempuan dan yang lain sebagainya, yang dibatasi agar kelakuan itu lebih adil. Tapi dalam kenyataannya sekarang sudah tidak ada lagi, atau sangat sedikit orang yang melakukannya, bahkan dianggap tabu di seluruh dunia Islam, termasuk di negara-negara mayoritas Syiah. Silahkan ke sana dan tanyakan kepada masyarakat, apakah perbuatan ini diterima masyarakat di negara-negara yang mayoritas bermazhab Syiah, akan menyatakan bahwa itu adalah hal yang tabu. Sama seperti itu yang pernah saya sampaikan di episode pertama tuh, yang saya sampaikan bahwa seperti juga poligami yang dihalalkan tetapi kemudian menjadi tabu karena perkembangan zaman, konteks yang berbeda, situasi yang berbeda, kemampuan perempuan yang berbeda, dan kemudian pemberdayaan perempuan yang berjalan secara efektif. Mereka kemudian tahu hak-haknya dan memperjuangkan hak-haknya, tidak lagi mau diperlakukan sebagai warga kelas 2, apalagi mungkin warga tidak berkelas. Akhirnya mereka tidak bisa menerima itu semua, dan saya kira ini kemajuan yang harus kita apresiasi dan kita sambut. Artinya mut'ah itu sebaiknya memang tidak dikerjakan karena tidak ada ininya lagi, sudah tidak ada situasi yang mendukungnya lagi. Apalagi dalam Islam ini kita bicara kebolehan, jadi halal itu bukan wajib, halal itu bukan harus dikerjakan. Semua halal itu tidak wajib dikerjakan. Betapa banyak orang hidup tidak melakukan halal, betapa banyak. Dan tidak apa-apa tidak melakukan halal. Ini kan bukan wajib. Dan ini juga bukan haram yang harus ditinggalkan. Jadi ini wilayah halal. Halal itu tidak harus dikerjakan, tapi boleh dikerjakan. Lalu disyarati, diberikan persyaratan-persyaratan yang sedemikian ketat sehingga dalam perjalanan waktu mungkin harus ditinggalkan yang halal itu tidak bisa lagi dilakukan. Betapa banyak seperti yang kita tahu dalam hukum ini, halal dan tidak bisa dikerjakan lagi. Karena itu tadi perubahan sosial, perkembangan perilaku, interaksi masyarakat menyebabkan hukum itu pelan-pelan kehilangan relevansinya gitu. Kehilangan subjek hukumnya yang disebut sebagai mawdu'ul hukum. Tidak ada lagi. Karena apa? Undang-undang membatasi, juga hukum positif membatasi budaya, membatasi situasi ekonomi politik dan lain sebagainya, sehingga dia seperti tereduksi lama-lama hilang. Dan itu suatu yang wajar gitu loh. Itu banyak hal yang seperti itu. Seperti orang misalnya kita bicara tentang menyembelih kambing di
di kota-kota tertentu dilarang ya karena orang bilang sudahlah kalau mau nyembelih di tempat pejagalan. Kalau dulu kan main nyembelih di depan rumah kayak apa? Mungkin kecuali ya, bulan Idul Adha. Saya kira banyak hal yang halal itu saya kira common sense lah. Karena apa? Uruf yang istilah disebut sebagai uruf itu tidak lagi bisa menerima hal itu dalam ruang-ruang publik ya. Dan saya kira mut'ah juga termasuk seperti itu, seperti juga poligami tadi saya sudah sebutkan yang tidak bisa lagi diterima gitu, dan tidak boleh lagi orang melakukan hal seperti itu, meskipun itu tetap saya bilang sebagai hukum dia tetap halal, dan halal itu bukan wajib, itu yang harus diketahui orang, halal bukan wajib, bahkan juga untuk sebagai pengingat takiyah pun itu halal dilakukan tapi bukan kemudian wajib. Yang wajib itu menjaga nyawa, memelihara nyawa dari ancaman pembunuhan atau pelenyapan, itu wajib. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, jangan sampai engkau melukai dirimu atau menghancurkan dirimu. Intinya jangan sampai engkau itu bunuh diri lah, kan tidak boleh orang bunuh diri. Nah, itu berarti apa? Wajib akhirnya. Tapi bukan setiap saat Anda ada ancaman terus kemudian melakukan takiyah kalau ancaman cuma sekedar hal-hal yang tidak. Nah, ini harus dipahami. Halal bukan berarti wajib dilakukan. Namanya juga halal, insya Allah pahamlah semua orang muslim perbedaan antara halal, haram, wajib, makruh, sunnah dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan hal yang perlu dijelaskan lagi ya. Baik, terima kasih atas pembahasannya kali ini. Demikian para pemirsa pembahasan kami. Jadi kalau saya ingin amplifikasikan kembali adalah bahwa asumsi yang disampaikan Ustaz Zaitun Rasmin itu tendensi politiknya sangat kental sehingga perlu ada penjelasan dari Ustaz Zaitun Rasmin soal kedekatan kelompok tertentu dengan pemerintah atau kedekatan pemerintah dengan kelompok tertentu yang menyebabkan ini menjadi beban bagi kelompok tersebut dan juga mungkin hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan atau menunaikan hak-hak warga negara. Dan juga yang terakhir tadi adalah permintaan klarifikasi terhadap TV One untuk menindaklanjuti permohonan maaf Pak Haikal Hasan dalam Twitternya yang berkaitan dengan gambaran salah dia tentang ajaran atau tentang praktik mut'ah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.